Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ketika Barat hendak menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, jika kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita menjauhkan mereka dari kitab Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi kandungannya. Sebab dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Pidato Victoria tersebut, hadirin, menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran sangat penting untuk dibaca, dipelajari, digali, dipahami, dijiwai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, sekaligus diwariskan kepada generasi muda kita, agar keberadaan Islam, kekuatan Islam, bangkitan Islam, bahkan kejayaan Islam terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia. Namun sayang, hadirin, umat Islam saat ini sepertinya sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan dan kita mudah terbawa oleh perubahan negatif peradaban modern. Sebagai bukti, mabuk-mabukan modern katanya, buka jilbab, pamer aurat, modern bilangnya, hamil di luar nikah, menggugurkan kandungan, modern dalihnya. Bahkan seiring ditemukannya teknologi modern tingkat tinggi, seiring itu pula muncul watak-watak yang menyalahgunakan internet dan handphone. Itulah, hadirin, potret manusia yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia dengan landasan Al-Quran, surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim.
godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih pelimpah kasih, yang Maha Penyayang pelimpah sayang. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia sungguh-sungguh telah datang kepada kita, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk dalam membangun masa depan peradaban manusia. Sebab pada ayat ini terdapat 4 fungsi Al-Quran dalam membangun masa depan peradaban manusia, yaitu pertama, Al-Quran berfungsi sebagai nasihat dan pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Qurannya mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang telah datang terlebih dahulu maupun kemudian, baik yang sudah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quran. Kedua, Syifa'un lima fis sudur. Imam Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menjelaskan, ai minal aqaidil fasidah, sebagai penawar dari paham-paham yang sesat. Hadirin, di zaman modern ini memang tidak ada lagi manusia yang menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Akan tetapi mereka menyembah dalam bentuk yang lain. Mereka menyembah pangkat dan jabatan, menyembah kedudukan dan atasan, bahkan menyembah harta dan kekayaan. Eksesnya, lahirlah manusia yang tamak dan serakah mencari berbagai cara supaya mereka kaya raya. Dampaknya, meskipun Markus sudah diringkus, akan tetapi muncul Markus yang tambah rakus. Bikin slogan bagus-bagus, orang bijak taat bayar pajak. Kenyataannya petugas pajak makan duit pajak. Hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia? Hari gini makan duit pajak, apa kata akhirat? Ketiga, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa
bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sejalan dengan ayat ini, Profesor Quraisy Shihab dalam buku Wawasan Al-Quran yang menjelaskan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran semuanya sangat relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, manakala kita melangkah dengan Al-Quran, bergerak dengan bimbingan Al-Quran, dan berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran, niscaya kehidupan akan aman dan nyaman. Timbul pertanyaan, bagaimana usaha pemerintah dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Alhamdulillah, saat ini gerakan cinta Al-Quran diantaranya melalui program pendirian Taman Pendidikan Al-Quran, mendirikan Baitul Quran, dan membuat mushaf Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Mari kita dengarkan sebuah syair karya Buya Hamka yang menyerukan persatuan bagi pemimpin Islam dimanapun berada. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama marilah. Ulama pemimpin negeri, dengarlah, demi negara marilah. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jika kita menghargai Ahlul Quran, berarti kita mencintai Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan membawanya ke surga. Namun, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dengan demikian, syarahan yang dapat kami simpulkan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi masa depan peradaban manusia. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup bahagia dan mulia, makmur dan luhur, mari kita jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Semoga Allah memberikan kita untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.